Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya Indonesia, negara kepulauan ini, bisa jadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana Islam sampai ke Nusantara. Lihat angka ini. Bukan salah ketik loh, lebih dari 240 juta. Coba bayangin, itu artinya lebih dari 12% Muslim di seluruh dunia tinggalnya di sini, di Indonesia. Skala sebesar ini jelas bikin kita mikir. Pertanyaan besarnya, gimana ceritanya? Kok bisa agama yang lahirnya di Jazirah Arab, ribuan kilometer jauhnya, bisa mengakar begitu kuat di sini? Nah, ini dia misteri yang bikin para sejarawan penasaran banget. Dan jawabannya, ini yang menarik. Ternyata bukan lewat penaklukan atau perang. Beda banget sama cerita penyebaran agama di tempat lain. Bukti-bukti sejarah, mulai dari catatan kuno sampai temuan arkeologi, semuanya nunjukin hal yang sama. Islam masuk ke Indonesia secara damai, lewat perdagangan, budaya. Pelan-pelan tapi pasti. Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, sekarang kita juga jadi detektif sejarah. Buat melacak dari mana asalnya Islam di Nusantara, ada 3 teori besar yang saling bersaing. Anggap aja ini 3 petunjuk utama kita, masing-masing nunjuk ke arah yang beda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kenapa kasus ini rumit. Tiap teori punya bukti andalan masing-masing. Ada teori Gujarat yang bilang Islam datang dari India di abad ke-13. Buktinya dari hubungan dagang dan gaya nisan Sultan Malik al-Saleh. Terus ada teori Arab yang didukung sama Buya Hamka misalnya, yang bilang Islam datang jauh lebih awal, abad ke-7, langsung dari Mekah. Buktinya dari catatan kuno pedagang Arab dan Cina. Terakhir, teori Persia yang nunjukin kesamaan budaya, kayak perayaan Asyura. Ini bukti pengaruh kuat dari Iran. Jadi, ya nggak sesederhana itu jawabannya. Kalau semua petunjuk tadi kita susun di lini masa, kelihatan polanya. Prosesnya tuh bertahap. Jejak-jejak awal komunitas Muslim memang sudah ada dari abad ke-7, tapi game changernya, titik baliknya, itu ada di abad ke-13. Kenapa? Karena di tahun 1297 kita punya nisan Sultan Malik al-Saleh. Ini bukti fisik pertama adanya kerajaan Islam. Nah, dari sinilah semuanya mulai ngebut. Oke, jadi kita udah punya gambaran soal kapan dan dari mananya. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Gimana caranya? Kok bisa ajaran ini diterima dengan begitu terbuka oleh masyarakat Nusantara saat itu? Jawabannya ternyata ada di 4 jalur utama yang berjalan barengan. Semuanya berawal dari tempat paling sibuk, pelabuhan. Lewat perdagangan, para saudagar Muslim berinteraksi dengan penduduk lokal. Dari bisnis, lanjut ke hati, lewat pernikahan. Disinilah Islam masuk ke uri terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Makin lama makin butuh tempat belajar yang lebih serius, muncullah pesantren. Tapi, cara paling cerdas dan paling ngena itu lewat seni dan budaya. Dan ini dia contoh paling kerennya, Wali Songo di Jawa. Mereka itu jenius banget. Bukannya menghancurkan budaya yang sudah ada, mereka malah merangkulnya. Wayang, gamelan, yang udah jadi bagian hidup orang Jawa justru dipakai buat cerita-cerita Islamik. Bayangin, dakwah lewat kesenian yang dicintai rakyatnya. Efektif banget kan? Nah, ketika Islam menyebar luas, efeknya bukan cuma soal keyakinan individu lagi. Pelan-pelan peta politik di seluruh Nusantara mulai berubah. Kerajaan-kerajaan baru pun mulai bermunculan. Dan hasilnya, lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di mana-mana. Dari ujung barat ada Samudra Pasai sebagai pelopor, sampai ke timur ada Ternate dan Tidore yang kaya rempah-rempah. Di tengah-tengah ada kekuatan besar seperti Demak di Jawa dan Malaka yang jadi hub perdagangan dunia. Kerajaan-kerajaan ini bukan cuma pusat politik, tapi juga jadi mesin penyebaran Islam. Disinilah keyakinan baru itu jadi fondasi masyarakat. Butuh bukti nyata? Nih dia, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, tahun 1297. Ini bukan sekadar batu nisan biasa. Anggap aja ini akta kelahiran resmi dari kerajaan Islam pertama di Nusantara. Bukti tak terbantahkan bahwa di akhir abad ke-13, Islam sudah punya basis kekuasaan yang mapan di sini. Oke. Dari semua potongan puzzle tadi, apa dong kesimpulan besarnya? Apa inti dari cerita panjang ini? Ada kutipan dari Profesor T.W. Arnold yang kayaknya pas banget buat merangkum semuanya. Dia bilang, Islam datang ke Asia Tenggara dengan damai, bukan melalui perang. Singkat, padat, dan didukung banyak bukti. Intinya damai, bukan paksaan.
Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Islam di Indonesia itu nggak datang buat mengganti budaya lama. Justru sebaliknya, ia berdialog, menyatu, dan bahkan memperkaya budaya lokal. Proses perpaduan yang unik inilah yang melahirkan Islam khas Nusantara yang kita kenal sekarang dan terus membentuk siapa kita sebagai bangsa. Nah, ini yang menarik untuk kita pikirkan. Kisah integrasi damai yang usianya sudah lebih dari 700 tahun ini, kira-kira gimana ya cara dia terus membentuk karakter kita, masyarakat kita, dan identitas Indonesia di zaman sekarang? Coba deh kita renungkan.